Iya, untuk evaluasi zat gizi kita masih ada satu pertemuan lagi, yaitu vitamin dan zat non-gizi. Kita akan memulai untuk minggu ini itu dengan evaluasi zat gizi, analisis kadar abu dan mineral. Jadi, untuk pertemuan berikutnya kemungkinan akan dalam minggu ini juga, kita mencegah kita masuk periode UAS dan belum selesai materinya, jadi sebisa mungkin nanti akan saya infokan karena instruksi dari Pak Kajur adalah semua kuliah dilakukan secara daring selama 3 hari ini. Karena ada visitasi untuk akreditasi gizi, jadi masih ada cukup banyak PR yang perlu dilakukan karena kalau visitasi semua dosen harus hadir di tempat seperti itu. Ya, untuk kali ini topiknya cukup singkat sebenarnya untuk analisis kadar abu dan mineral. Saya yakin ini sudah dilaksanakan di praktikum. Kalau kalian masih ingat, mungkin bentuknya adalah kalian melakukan analisis kadar abu dengan metode pemanasan atau pakai tanur, dilakukan pembakaran. Jika memang di laboratorium tersedia. Kebetulan kalau di laboratorium kuliner mungkin kalian ada melihat oven untuk mengeringkan bahan makanan. Jadi yang membuat tepung dari tulang ikan, tepung dari sayur, daun singkong itu menggunakan oven untuk pemanasan untuk menghidrasi atau membuang kandungan air dari sampel yang kita punya. Konsep serupa mirip dengan apa yang diterapkan untuk analisis dalam prinsip analisis kadar abu ini. Jadi kita perlu tahu kadar abu atau apa yang tersisa dari proses pembakaran itu merupakan zat anorganik yang merupakan sisa dari terbakarnya zat-zat organik. Jadi komponen-komponen seperti protein, lemak itu semuanya bisa terbakar habis. Tetapi ada komponen zat anorganik yang memang dari secara komposisi juga dia sifatnya tidak dapat dibakar sampai habis atau tidak dapat menjadi gas. Jadi beberapa senyawa organik itu jika terjadi pembakaran dia akan berubah menjadi karbon dioksida. Contohnya adalah ketika kita membakar daun, itu kan menghasilkan eh, asap ya. Nah, itu adalah hasil pembakaran. Nanti akan ada sisanya yang berupa abu. Nah, itu adalah sisa dari mineral-mineral yang terkandung dari bahan yang kita punya. Proses untuk penentuan kadar abu ini dikenal dengan nama pengabuan. Jadi ada pengabuan yang metodenya langsung, ada yang tidak langsung. Dan ini tergantung dari jenis dari sampel yang kita punya. Jadi kadar abu, pada dasarnya abu ini selalu muncul di setiap proses pembakaran komponen organik atau komponen bahan makanan dalam hal ini di dalam evaluasi zat gizi. Ketika kita misalnya membakar sesuatu, telur yang kelewat gosong sampai benar-benar hitam itu akan selalu ada sisa dari pembakaran. Nah, itu karena setiap komponen hayati atau organ atau sel atau makhluk hidup itu terdiri dari komponen organik dan anorganik. Sedangkan komponen anorganik ini merupakan yang kita kenal dengan abu atau dia merupakan kumpulan dari mineral yang tersisa dari proses pembakaran. Jadi biasanya dia bentuknya kalau kita lihat di mikroskop entah itu sisa pembakarannya ini mungkin zat besi kah atau Zn atau magnesium atau kalsium itu semuanya biasanya dia akan berada di dalam eh, kelompok dari kadar abu atau kadar abu total yang merupakan refleksi dari kadar mineral total dari sampel yang kita punya. Tujuannya kita eh, ingin tahu bahwa evaluasi dari proses pengolahan makanan itu. Jadi biasanya ini digunakan untuk melihat quality control, untuk mengontrol kualitas dari suatu sampel makanan. Misalnya kita punya biskuat yang sudah berada di pasaran dan kita ingin tahu bagaimana kualitas produksinya, ketahanannya, dan juga bagaimana kandungan zat gizinya. Yang pertama, pengabuan dilakukan dengan cara pemanasan, lalu kita lihat kandungan airnya seberapa banyak yang telah terbuang, seberapa banyak
air yang terkandung di dalam biskuit itu. Artinya kalau biskuit tersebut semakin ideal kandungan airnya sesuai dengan standar nasional di Indonesia, artinya biskuitnya akan lebih awet. Ketika biskuitnya terlalu banyak air, maka akan lebih cepat rusak. Karena air itu sangat mudah untuk memunculkan makhluk hidup. Contohnya bakteri gampang hidup di air. Lalu jamur gampang hidup di air. Tetapi ketika kandungan air di dalam biskuit itu ideal atau sesuai dengan acuan, maka peluang munculnya makhluk hidup lain itu semakin kecil. Nah, ini yang disebut dengan pengolahan pengabuan dilakukan untuk mengevaluasi proses pengolahan. Jadi apakah sudah sesuai apa belum dengan standar, kita menggunakan uji pengabuan ini. Lalu kita ingin tahu jenis bahan kandungan dari bahan yang kita gunakan untuk membuat suatu produk makanan atau bahan makanan. Atau kita ingin tahu kandungan bahan kita itu memiliki kandungan mineral seberapa banyak. Nah, jenisnya apa saja. Nah, itu bisa menggunakan pengabuan dengan prinsip ini. Lalu yang terakhir, dengan kita tahu berapa kandungannya, berapa kadar abunya, seberapa banyak kadar airnya, itu dapat membantu menentukan parameter nilai gizi dari bahan makanan. Nah, selain nilai gizi dari bahan makanan, perlu ditambahkan juga bahwa bagaimana dengan keamanan pangannya. Apakah sudah sesuai standar pangan atau belum? Ada dua jenis pengabuan, yaitu yang pertama pengabuan langsung atau kering, dan pengabuan tidak langsung atau menggunakan reagen. Di sini pengabuan langsung atau kering biasanya itu ditentukan digunakan dengan butuh alat di sini. Alatnya itu namanya oven yang bersuhu tinggi, suhunya sampai 5 kali lipat air mendidih. 5 sampai 6 kali lipat air mendidih. Jadi suhunya cukup panas, tidak bisa sembarangan kita sentuh, namanya adalah tanur atau oven pembakar. Nah, di oven ini suhunya 500 sampai 600 derajat Celcius dan bahan organik atau makanan yang kita punya kita tempatkan di dalam wadah yang kering, lalu dimasukkan ke dalam oven, dibiarkan melakukan pembakaran selama 3 jam, baru nanti kita lihat berapa banyak sisa atau abu yang ditimbulkan dari hasil pembakaran tersebut. Karena semua jenis bahan organik akan terbakar pada suhu tersebut. Di suhu mau itu daging, mau itu tepung, mau itu tulang, itu biasanya bahan organiknya akan terbakar di suhu 500 sampai 600 derajat Celcius. Lalu yang tersisa itu adalah bahan anorganik atau mineral. Nah, itu mineral tidak bisa terbakar sampai habis atau dikeluarkan dibakar sehingga menghasilkan gas gitu. Jadi dia akan menjadi warnanya keabuan dan biasanya akan menempel di pinggan atau piring yang digunakan untuk membakar. Biasanya bentuknya bukan piring tapi cup. Jadi cup kecil. Kalau mungkin kemarin di praktikum sudah dilihat cup kecil gitu warnanya putih, tebal, dan biasanya itu harus dipastikan kering sebelum digunakan. Ya, pada prinsipnya proses pengabuan itu, pengabuan langsung ini biasanya untuk bahan yang mengandung kadar air yang lebih tinggi. Jadi sebelum kita masukkan ke dalam tanur pembakar yang tadi suhunya 500 sampai 600, dilakukan terlebih dahulu pengeringan dengan oven atau dikeringkan di udara. Nah, ini bisa ada dua pilihan. Kalau mau lebih cepat bisa menggunakan oven, waktu pengeringannya lebih singkat. Tapi kalau mau lebih natural, misalnya bahannya supaya tidak ada aroma tertentu untuk menghindari oksidasi yang berlebihan, bisa menggunakan pengeringan di cahaya matahari. Hanya saja mungkin lebih membutuhkan waktu lebih lama. Dan ini dilakukan dulu pada masa belum ada oven pengering gitu ya. Nah, ini baru setelah itu sampel yang kita punya kita masukkan ke dalam wadah, baik itu sampel yang organiknya berupa lemak, protein, karbohidrat, itu bahan makanan apapun yang kita punya kan pasti ada kandungan tiga komponen utama itu, karbohidrat, lemak, dan protein. Lalu selain itu ada kandungan mineral, ada kandungan vitaminnya. Nah, ini semua yang komponen organik artinya karbohidrat, protein, mineral, dan lemak. Karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin itu akan terbakar, kecuali mineral. Itu yang akan tersisa.
Nah, ada beberapa wadah yang mungkin sudah familiar, yang sudah pernah didengar, itu yaitu krus atau cup atau pinggan yang kita gunakan untuk meletakkan sampel terbuat dari porselen, silika. Silika ini mungkin kalau jenisnya itu biasanya di makanan kemasan, kalau dibuka gitu ya, snack itu biasanya ada satu kantung kecil. Kita disebutnya silikon. Nah, itu pengawet yang digunakan itu adalah pasir silika. Nah, itu jadi penyusun dari krus. Sudah, Nyebo sudah menyusul. Kasen Putri Antika suaranya. Ada yang ingin ditanyakan? Tapi baru masuk anjir. Udah dia tuh masuk makan apa yang panggil sih kok. Ya, itu dah tuh. Anjir. Oke, bahasanya boleh Itu dikontrol ya, karena kedengeran. Kasen Putri Antika. Kalau bisa jangan swearing ya, jangan menggunakan kata di kelas, walaupun ini kelas online. I'm going to write your name. Oke, bahannya dari porselen, silika, quartz. Ini jenis babatuan juga, lalu ada nikelnya juga dan platina, sehingga dia tahan terhadap suhu panas dan dia tidak ikut terbakar ketika kita menggunakan pinggan tersebut untuk melakukan pengabuan atau proses pembakaran bahan organik alami. Pengabuan dilakukan menggunakan muffle atau tanur yang dapat diatur suhunya. Nah, biasanya kalau tidak ada tersedia pemanas yang lebih high teknologi seperti menggunakan tanur, bisa menggunakan bunsen. Tapi ini kesabarannya cukup diuji ya. Tapi lama pengabuan ini biasanya berkisar antara 2 sampai 8 jam. Bunsen ini jangan dipikirkan seperti bunsen yang kecil yang kita taruh di meja laboratorium ya, tapi ada bunsen dengan burner sebenarnya. Namanya burner itu pembakar yang ukurannya lebih besar dan memang ada dari gas dan juga listrik untuk proses pembakarannya. Jadi dipanaskan di dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius. Di sini adalah suhu yang cukup bisa diterima. Jadi biasanya kan pembakaran tuh suhunya 500 sampai 600. Nah, ini didinginkan sampai suhu air mendidih itu masih oke untuk melakukan pengukuran. Biasanya ada desikator namanya. Jadi bentuknya itu seperti mangkuk ada tutupnya. Nah, itu desikator. Itu desikator digunakan untuk mendinginkan pinggan tanpa ada air yang akan menempel karena di dalam desikator itu ada silika yang akan menyerap air. Jadi airnya tidak nempel di pinggan yang kita punya. Nah, pengabuan tidak langsung lawannya dari pengabuan langsung, yaitu dia menggunakan, ini pengabuan basah, ini maksudnya adalah menggunakan reagen. Jadi menggunakan teknik kimia atau prinsip kimiawi untuk bisa memisahkan atau mengenali jenis mineral tertentu. Penentuannya biasanya ditargetkan untuk trace elemen atau mikromineral, jadi mineral yang lebih kecil daripada kalsium, mineral atau sulfur atau trace elemen ini seperti Fe, Zn, lalu Fe, Zn, ada Cu atau tembaga. Nah, itu jumlahnya kan sedikit di dalam tubuh kita. Nah, ini yang disebut sebagai trace elemen. Lalu yang lainnya adalah logam beracun. Contohnya adalah timbal. Timbal itu tidak boleh ada tuh dalam tubuh kita, tapi biasanya di bangka ada concern bahwa kandungan timbal di dalam minuman kita di wilayah Bangka ini cukup tinggi gitu ya. Lalu selain timbal ada juga raksa atau Hg. Biasanya di tempat tambang itu cukup banyak. Nah, ini dilakukan biasanya untuk pengujian, untuk dites gitu ya, di air minum, ditambahkan reagen misalnya, kalau muncul warna merah atau warna hitam berarti ada kandungan raksa atau ada kandungan timbalnya. Nah, itu bisa dilakukan dengan
proses pengabuan tidak langsung ini. Selain itu, bahan makanan, misalnya daging ikan saja itu bisa kita tes ada kandungan logam berbahayanya atau tidak. Biasanya dalam proses pengabuan tidak langsung, hal yang digunakan pertama itu adalah reagen yang bernama asam sulfat atau asam keras di sini ya. Jadi asam sulfat digunakan untuk merusak komponen organik yang ada di dalam sampel. Jadi kalau itu makanan, maka proteinnya dirusak, lemaknya dirusak, karbohidratnya dirusak gitu ya, dioksidasi supaya terjadi pemisahan antara komponen organik dengan anorganik. Baru ditambahkan juga natrium, kalium sulfat atau potasium sulfat K2SO4. Ini digunakan untuk mempercepat dekomposisi sampel, terutama untuk bahan organik yang masih berupa bahan utuh. Contohnya dedaunan atau sayur-sayuran yang masih utuh bentuknya wortel gitu ya. Nah, itu biasanya akan ditambahkan campuran ini potasium sulfat. Baru campuran asam sulfat lainnya, asam sulfat ditambahkan dengan asam nitrat, ini digunakan untuk mempercepat proses pengabuan atau proses pemisahan antara komponen organik dengan anorganik. Lalu ada juga yang menggunakan asam perfolat dan asam nitrat, ini untuk bahan yang sangat sulit mengalami oksidasi. Contohnya bahan yang padat, tulang ikan, tulang hewan gitu ya, lalu daging juga termasuk yang cukup sulit teroksidasi walaupun proses pembakarannya mungkin membutuhkan waktu 3 sampai 4 jam. Sehingga dengan metode tidak langsung itu biasanya menggunakan asam perfolat. Artinya ini asamnya tuh asam banget sampai sangat-sangat berbahaya kalau misalnya terkena kulit. Nah, dalam pengujian pengabuan tidak langsung ini harus menggunakan safety tingkat tinggi. Jadi harus menggunakan sarung tangan, jas lab yang utuh, sepatu yang tertutup, celana jeans biasanya yang tebal ya, bahannya yang tebal, dan biasanya untuk seragam kita di kampus itu agak sedikit beresiko kalau harus bekerja dengan asam sulfat, asam perfolat, sehingga harus bekerja di dalam selalu bekerja di dalam lemari asam. Ya. Resikonya lebih tinggi, walaupun semua pekerjaan dengan asam itu harus di dalam lemari asam. Perbedaan antara pengabuan kering dan basah itu kalau yang kering itu untuk abu total. Kita tidak tahu jenis mineral yang ada di situ. Yang jelas kita dapat kandungan abu, kadar abu itu adalah yang kita punya. Kita menyebutnya sebagai kadar abu atau kadar mineral total. Tapi kalau untuk pengabuan cara basah itu bisa kita spesifik mendapatkan, oh apa saja jenisnya di sini, berapa banyak. Nah itu bisa dengan metode basah. Itu intinya perbedaan yang paling mendasar. Selain itu perbedaannya kalau cara pengabuan kering atau langsung itu butuh suhu yang relatif tinggi dibandingkan dengan metode tidak langsung atau metode pengabuan basah. Karena metode yang tidak langsung ini hanya menggunakan tabung reaksi, menggunakan reagen, lalu tinggal ditambahkan dicampur dengan sampel yang dipunya. Analisis jenis mineral. Nah, jenis mineral ini yang tadi dari yang tidak langsung, dari yang langsung kita dapatkan kadar abu total. Dari yang tidak langsung kita dapat memisahkan logam berat, logam berbahaya dengan yang tidak. Nah, lalu kita ingin melihat logam ini jenisnya apa saja. Itu ada namanya AAS, Atomic Absorption Spectrophotometer. Jadi ini adalah di Poltekkes kita punya alatnya ya, cuman yang mengoperasikan belum ada. Itu ada di kimia, ada di lab kimia, bisa juga kita gunakan sebenarnya karena kita punya akses. Kita harusnya granted untuk menggunakan lab kimia untuk biokimia ataupun evaluasi zat gizi. Karena kita punya Atomic Absorption Spectrophotometer. Nah, AAS ini adalah spektrofotometer atau prinsipnya tembakan alat yang dapat menembakkan cahaya tingkat tinggi seperti ini ya. Jadi pengoperasiannya itu cukup rumit.
karena dia menggunakan prinsip-prinsip yang prinsip elektrik dan juga pemisahan, lalu dia menggunakan banyak jenis reagen yang ditambahkan ke dalam alat tersebut, lalu pembacaannya langsung di dalam komputer. Dan hasilnya ini kita bisa langsung tahu kadar setiap jenis mineral yang ada di dalam sampel yang kita punya. Dan kita bisa mendapatkan kadar ini hanya sekali jalan. Jadi tidak harus spesifik satu-satu gitu ya kita menguji, tapi sekali jalan kita sudah langsung bisa menentukan beberapa jenis mineral atau atom yang ada di dalam sampel yang kita punya, sampel bahan makanan. Sederhananya untuk penghitungan kadar abu total adalah berapa berat abu yang ada di dalam pinggan, lalu berapa berat sampel yang kita punya, dan dikali 100%. Misalnya kita punya cawan atau sampel dengan setelah pengeringan, itu 25. Lalu cawan kosongnya ternyata 21,5, maka 25 dikurangi 21,5. Baru dibagi dengan sampel yang kita punya, misalnya 3 gram. Nah, ini baru dihitung berapa persen dari jumlah sisa dari sampel yang kita punya dari hasil pembakaran dibandingkan dengan sampel total yang ada yang sebelum dilakukan pembakaran. Baru dikalikan 100%. Kesalahan dalam uji kadar abu ini umumnya adalah perlu dilakukan kalibrasi alat secara rutin, peralatan digunakan sering tidak dibersihkan, dan perlakuan tidak sesuai standar. Cawan terkena tersentuh kulit. Nah, ini biasanya kalian kalau masih ingat mungkin di praktikum seharusnya ini ada ya. Pinggan atau piringan yang kita gunakan untuk melakukan uji kadar abu total itu tidak boleh disentuh dengan tangan. Satu, karena panas. Yang kedua, di tangan kita selalu ada kandungan air, dan air itu tidak boleh menempel di dalam pinggan, karena pinggannya akan langsung menyerap air, sehingga berat dari pinggan itu bisa berubah, dan itu bisa mengubah perhitungan kita seberapa persen total kandungan kadar abu yang kita punya di dalam sampel makanan kita. Lalu cawan tidak didinginkan sebelum penimbangan. Nah, ini juga salah. Jadi setelah kita punya cup, lalu kita tambahkan sampel, sampelnya masuk ke dalam oven, di suhu 500 sampai 600, kita keluarkan dari oven, itu tidak boleh langsung ditimbang karena itu bisa merusak timbangannya dan merusak hasil perhitungan kita. Harus didinginkan. Cara didinginkannya dimasukkan ke dalam desikator untuk penyerap panas dan juga uap air. Sehingga setelah dia dingin, paling tidak di suhu mendekati di suhu di bawah suhu didih air, baru kita bisa menghitung atau mengukur berat dari pinggan yang kita gunakan untuk uji kadar abu. Dan ini di Poltekkes belum pernah dilakukan semuanya ya untuk uji AAS ataupun uji kadar abu karena suhunya sangat tinggi. Bisa saja dilakukan, cuman mungkin butuh waktu sampai 8 jam untuk pembakarannya saja. Gitu. Sehingga ini memang praktikum evaluasi zat gizi itu dipenuhi dengan periode harus menunggu. Jadi menunggu reagen, menunggu proses pembakaran, menunggu hasil dari analisis alat. Nah, itu banyak kita melakukan menunggu. Setelah kita menambahkan reagen, kita persiapkan, kita campur sampelnya, nanti kita tinggal tunggu. Dan nunggunya itu lumayan lama, dari 3 jam sampai ada yang 8 jam. Oke, kita akan melihat video analisis di sini sebentar ya. Videonya hanya 2 menit saja.
Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah sampel diletakkan di dalam cawan untuk dihitung berapa berat sampel yang dimiliki dalam proses praktikum ini. Ini dimulai dari kadar airnya. Nah, ini proses untuk penghitungan kadar air, suhunya adalah 105 derajat Celcius selama 5 jam. Jadi lama juga. Setelah selesai dari pemanasan, dimasukkan ke dalam alat seperti ini yang namanya adalah desikator. Jadi desikator ini kita letakkan pinggan di sini, dan di bawah dari pinggan ini itu ada silika. Nah, jadi pasir silika yang dapat menyerap uap air. Setelah dingin, dipastikan suhunya turun, baru dilakukan penimbangan. Nah, ini menggunakan oven kering, suhunya 105 dengan waktu 30 menit. Nah, ini biasanya sampelnya tidak terlalu berat bahannya. Jadi, kalau kita lihat tadi mungkin sayuran ya. Jadi dia lebih bagaimana perbedaan antara kadar air dengan kadar abu? Kalau yang tadi kadar air suhunya 105. Nah, ini yang tadi sampelnya ditimbang di cawan. Kalau yang sekarang sampelnya ditimbang langsung di pinggan untuk memudahkan proses pembakaran, biar nggak sering-sering kita sentuh sampel ataupun alat yang kita gunakan. Nah, ini dipanaskan dengan bunsen. Ya, bunsennya lebih besar daripada yang biasa kita gunakan di meja ya. Ini bisa juga seperti mirip dengan kompor listrik mungkin ya, kalau yang sering camping mungkin sering melihat alat seperti ini. Nah, ini dilakukan di dalam lemari asam, jadi penambahan asam di sini, asam sulfat. Nah, baru setelah itu dimasukkan ke dalam tanur. Tanur atau pembakar selama 5-7 jam. Suhunya 550. Jadi antara 500 sampai 600 derajat Celcius, dia mengambil suhu di tengah-tengahnya. Nah, prosesnya sama, setelah itu didinginkan di dalam desikator setelah selesai dari pembakaran. Nah, ditimbang sampai beratnya konstan. Ditimbang sampai beratnya konstan ini maksudnya beratnya tidak berubah-ubah. Jadi ditimbang 1 kali, 2 kali, 3 kali, oh ini sudah sama beratnya selama 3 kali penimbangan, artinya sudah mencapai berat. Ya. Itu dia sedikit video tentang bagaimana proses pengujian yang biasanya dilakukan di laboratorium. Mungkin sekarang sudah ingat, oh iya kemarin melakukan ini nih waktu praktikum gitu ya. Harapan saya sih paling tidak kadar air kalian masih nempel memorinya, karena di kadar air itu prinsipnya sama dengan kadar abu, hanya saja kadar air tidak membakar total sampai habis, hanya menguapkan air, tapi kalau kadar abu membakar total semua komponen organik dan menyisakan komponen anorganik saja. Seperti itu. Nah, dari video tadi, mungkin ada yang perlu di-highlight, itu adalah perbedaan suhu, perbedaan lama waktu gitu ya. Memang sama-sama, ada yang 5 jam tadi, ada yang 5-7 jam. Nah, proses ini tergantung dari jenis makanan atau sampel yang kita punya.
Mungkin yang daging-dagingan itu tadi sempat ada penambahan asam sulfat gitu ya. Ada yang ditambahkan, ada yang tidak. Nah, yang menambahkan asam sulfat ini tujuannya adalah untuk mempercepat proses peluruhan komponen organik. Jadi supaya lebih cepat rusak sampelnya, baru bisa kita targetkan yaitu hanya mineralnya saja. Iya, untuk materi kadar abu mungkin hanya itu saja. Ada pertanyaan? Boleh di-unmute atau boleh lewat chat room. Sorry. Assalamualaikum Ibu. Ya, silakan Ilham. Saya ingin bertanya Bu, yang bagian kompor listrik yang ada cangkir itu Bu, terbuat dari apa ya Bu? Sehingga tidak Oh, terjadi meleleh. Apa cangkirnya Ibu? oh, cangkirnya itu terbuat, kalau yang tadi ya pinggan yang dipakai cangkir atau cup yang digunakan untuk Ya. pembakaran itu tadi ada di sini kan. Dia terbuat dari silika, lalu terbuat dari porselen, jadi bahan dari tanah liat yang sudah dikeraskan, lalu ditambahkan dengan komponen silika tadi ya, pasir silika, jenis batuan gitu ya, lalu ada batuan quartz yang digunakan. Ini batuan-batuan yang stabil di panas, jadi dia tidak retak ketika suhu berada di dalam suhu yang panas. Karena kalau hanya eh, tanah liat biasa yang hanya biasanya dibakar dia kan semakin keras. Nah, ini porselen tuh eh, batuan yang sudah dipanaskan sehingga dia bentuknya itu stabil dan tidak mudah rusak ketika terjadi berinteraksi dengan panas. Nah, ini bahannya ada porselen, silika, quartz, ada nikelnya juga dan platina. Jadi eh, platina ini juga digunakan di CD. Jadi untuk menyimpan bukan CD sih, yang lebih besar daripada CD itu ada kalau CD musik mungkin kalian tahu kaset gitu ya, kaset DVD itu, nah itu ada Iya. platinanya sangat tipis gitu. Jadi dia eh, ketika suhu panas dia tidak langsung rusak. Jadi dia melindungi apa yang direkam di dalamnya. Sama prinsipnya di sini platina itu ditambahkan untuk memperkuat struktur dari pinggan itu. Jadi dia memang pinggannya khusus. Kalau mangkok biasa pasti akan langsung pecah di suhu 100 saja sudah bisa pecah, apalagi di suhu 500 gitu ya. Hmm. Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Makasih ya Ibu. Iya. Ada lagi pertanyaan? Izin Bu, bertanya Bu. Dea, ya silakan. Iya Bu. Bu, pengabuan kadar itu dapat nggak sih digunakan mengevaluasi kemurnian suatu bahan? Apa? Mengevaluasi, sorry, suaranya kecil. Apa mengevaluasi kemurnian suatu bahan Bu? Kemurnian, oke. Kemurnian ini artinya misalnya tidak ada cemaran gitu ya? Iya Bu. Iya, bisa. Jadi kalau misalnya kita ingin menguji bahan daging ikan misalnya nih, kalian dapat menangkap ikan di dekat kolong gitu ya, ini aman nggak buat dimakan? Nah itu iseng nih, bisa diuji gitu di lab dengan yang ditargetkan justru bukan daging ikannya atau bahan yang bisa dimakan, tapi yang ditargetkan adalah logamnya. Jadi kita ingin melihat ada nggak ini ya kandungan logam berbahaya di dalam komponen eh, di dalam ikan, kandungannya itu ada tidak di dalam ikan. Artinya aman tidak untuk dikonsumsi. Kalau ternyata setelah kita lakukan pembakaran, kita uji dengan eh, zat kimia dengan tadi dengan asam sulfat ternyata ada kandungan eh, timbal misalnya, artinya bahan makanan tersebut sudah kemurniannya sudah terganggu karena dia sudah tercemar dari limbah proses tambang seperti itu. Jadi dia bisa sangat bisa sekali. Memang ini digunakan untuk melihat standar bahan makanan itu, bahan pangan itu sudah sesuai standar untuk konsumsi atau belum. Jadi memang digunakan untuk melihat kemurnian atau kepantasan makanan itu untuk dikonsumsi. Begitu. Bisa diterima, Dea?
Baik, bisa, Bu. Oke, ada lagi? Oke, kalau sudah, kalau tidak ada, saya dapat kabar ada yang kelewatan ya, kuisnya tidak bisa mengerjakan. Saya di mata kuliah biokimia sepertinya atau evaluasi zat gizi, saya akan usahakan update simbal malam ini. Jadi akan ada soal latihan juga. Jadi nanti selama liburan bisa mencicil untuk belajar persiapan ujian akhir semester. Ya, terima kasih atas kehadirannya teman-teman semuanya. Ini sepertinya ada dari kelas A juga ya. Terima kasih sudah bergabung. Mungkin nanti yang terlewat bisa melihat recording. Besok saya akan masuk di kelas A besok, tapi boleh join kelas B juga di jam yang sama. Insya Allah untuk materi uji vitamin ya. Jadi ini agak agak banyak materinya yang uji vitamin, tapi kita akan usahakan sesederhana mungkin ya karena memang semuanya hampir mirip, hanya saja jenisnya cukup banyak jenis ujinya. Terima kasih atas kehadirannya malam ini. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Yang terlibat di dalam proses akreditasi, semoga besok ketika dipanggil bisa hadir dan sesuai hasil, dan mohon doanya untuk akreditasi kita ya, untuk persiapan akreditasi kita supaya bisa lancar, karena manfaatnya akan dirasakan, yang paling akan merasakan adalah angkatan kalian terutama. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.